Chapel. Nah, hari ini seperti yang anak-anak lihat tadi, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, selain kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, kita juga akan memuji Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah diberikan kemerdekaan. Usia Indonesia sudah 75 tahun. Ya, jadi kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan. Mari semua anak-anak, Ibu minta anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ibu Anas dan Ibu Devi ya, kita tunggu. Setinggi-tingginya langit. Oke anak-anak, sekarang semuanya duduk dengan manis. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Gibi. Ayo semuanya, anak-anak K2, K3, Grade 1, dan Grade 2, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Untuk mintanya kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami ya Tuhan, kelas Grade 1, Grade 2, dan juga K2 dan K3 akan melakukan ibadah chapel kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami di rumah kami masing-masing, dan Tuhan yang temani kami, kiranya ibadah chapel kami ini bisa berjalan dengan baik. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, dan kiranya Tuhan yang memberkati jaringan kami supaya tetap stabil sehingga kami bisa mengikuti chapel kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan chapel kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan chapel kita, ya, Ibu mau lihat nih semuanya sukacitanya, ya. Nah, kalau Ibu tanya apa kabarnya, masih ingat nggak jawabannya apa? Masih kan? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke? Nah, coba ya Ibu tanya ya, apa kabarnya semua? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Kayaknya semuanya masih pada ngantuk. Sekali lagi ya, sebelum kita bernyanyi lagi, sekali lagi Ibu tanya, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Good. Nah, itu menunjukkan kalau anak-anak sedang bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya. Nah, untuk itu kita akan bernyanyi Oh Sukacitaku. Anak-anak, Ibu minta untuk berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku.
ya anak-anak. Nah, anak-anak dalam seminggu ini pasti wali kelasnya ya, Ibu Gebi, Ibu Sihol, Ibu Cika, sama Ibu Anas sudah menceritakan kalau kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Ya anak-anak, tapi kan itu dulu. Nah, sekarang yang jadi pahlawan itu siapa? Yang jadi pahlawan itu sekarang adalah anak-anak semua yang mau memberikan dirinya, mau belajar, mau membantu papa mama, mau menjadi berkat bagi teman-temannya. Nah, karena kita adalah pahlawan-pahlawan kecil, pahlawannya Allah, jadi kita juga akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Kita sudah bernyanyi, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu, kita minta tolong sama Tuhan supaya anak-anak bisa memahami firman yang akan disampaikan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu Sihol akan pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami dari K2 sampai Grade 2. Terima kasih kami boleh merayakan ulang tahun negara kami yang ke-75. Sebentar lagi Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati Ibu Wiji yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati kami anak-anak, supaya kami dapat dengar-dengaran dan kami juga dapat memahami firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ketu. Selamat pagi Ketri. Selamat pagi kelas 1 dan selamat pagi kelas 2. Ya, Ibu berharap hari ini kalian senang ya. Tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan. Tadi bersama-sama sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ibu punya satu gambar. Nih, gambar apa ini? Coba lihat. Siapa yang tahu? Ya, betul, itu gambar orang di dalam penjara. Kira-kira kalau orang di dalam penjara bagaimana ya rasanya? Senang? Enggak tentunya. Bisa pergi-pergi? Enggak juga. Ya, kalau di penjara kita nggak bisa kemana-mana. Kita terbelenggu, terikat. Kita tidak bisa bebas, ya. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pingin ini, nggak bisa pingin itu. Kita hanya bisanya di dalam, dikasih apa yang mereka kasih saja bisanya, ya. Nah, kondisi ini, situasi ini seperti bangsa Indonesia pada waktu itu, ya. Pada waktu sebelum bangsa Indonesia merdeka, ya. Coba
coba kita lihat. Kalau ingat hari Senin lalu kita bersama-sama, mungkin ada yang nonton di televisi, mungkin ada yang mendengarkan siaran radio atau melihat di koran-koran dan lain sebagainya, ada gambar-gambar tentang bagaimana bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ketika bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan, yaitu di tahun lalu. Tetapi karena tahun ini tidak bisa orang berkumpul-kumpul banyak begitu ya, walaupun ada upacara, ada peringatan, tetapi nggak boleh banyak orang ya. Kenapa bangsa Indonesia pada hari Senin kemarin memperingati hari kemerdekaan? Kenapa kira-kira? Ya, tanggal 17 Agustus pada tahun 1945 bangsa kita ini sudah merdeka, sudah bebas ya, bebas, tidak lagi seperti tadi, seperti di penjara, dikuasai oleh orang lain. Pada saat itu sebelum merdeka, bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa lain yang kita sebut dengan penjajah ya. Siapa yang pernah menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah Belanda ya. Ada beberapa negara lagi, salah satunya kita dijajah oleh Belanda ya. Pada waktu kita dijajah, bangsa Indonesia tidak punya kehendak yang bebas ya, terikat, terbelenggu, dikuasai oleh penjajah. Enak nggak rasanya? Enggak ya, nggak bisa. Bangsa Indonesia mau menentukan sendiri nggak bisa, harus ikuti apa maunya bangsa penjajah kita gitu ya. Nah, karena tidak enak dijajah, maka bangsa kita berusaha untuk bagaimana agar kita keluar dari belenggu penjajahan ya. Oleh karena itu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah dengan berbagai macam cara. Angkat senjata, melawan bangsa yang menjajah kita dengan berperang, ataupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan perkumpulan-perkumpulan untuk bagaimana melawan penjajah. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan berkat bagi bangsa Indonesia ya. Akhirnya dengan berkat Tuhan tanggal 17 Agustus yang kita peringati kemarin, bangsa Indonesia bisa merdeka ya, bisa kemudian lepas dari penjajahan ya. Dan kemudian bangsa Indonesia boleh mulai bisa mempunyai pemerintahan sendiri, bisa mengatur sendiri, mempunyai kebebasan untuk menjalankan bangsa ini. Berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita sebagai manusia juga pada dasarnya juga pernah dijajah loh. Ya, dijajah. Siapa yang menjajah kita? Orang lain? Atau papa mama kita? Atau guru kita? Atau siapa? Ya, kita semua orang sebelum kita merdeka, kita dijajah oleh dosa ya, kita terbelenggu, terikat oleh dosa ya. Loh, gimana Bu? Anak-anak masih ingat nggak? Pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia ya, yaitu Adam dan Hawa, mereka diciptakan dengan kondisi, dengan keadaan yang kudus, yang suci, yang baik ya. Akan tetapi kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Masih ingat nggak
ibu bapak guru kalian bagaimana waktu itu pelajaran mengenai kejadian bagaimana dunia ini diciptakan sampai akhirnya hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya, semuanya terlihat sungguh sangat baik. Tetapi pada suatu saat ada siapa? Ada iblis yang berusaha menggoda. Ada iblis yang berusaha membuat Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ketika Hawa jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam, akhirnya kita kemudian terbelenggu atau terikat dengan dosa yang lain. Ya, pada waktu itu mereka bisa hidup enak di Taman Eden, ya. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka harus berusaha, mereka harus dengan susah payah bagaimana mengusahakan tanah yang ada, bagaimana memelihara hewan tumbuhan yang ada untuk makan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, coba kalian lihat. Ini gambar tangan yang terbelenggu, ya. Gambar tangan yang terbelenggu, terikat oleh rantai. Itu kondisinya sama seperti orang yang dibelenggu oleh dosa. Nah, coba kalau kalian bayangkan ada rantai di tangan kalian di sini, ya, bisa nggak bergerak bebas? Mau menulis misalnya, bisa nggak menulis dengan baik? Atau mau makan, gimana? Bisa nggak makan dengan dua tangan begini? Ya, mungkin bisa, tapi susah, ya. Nah, begitu juga ketika kita diikat atau dibelenggu oleh dosa, kita juga susah. Kehidupan kita tidak bisa bebas karena kita diikat oleh dosa. Seperti bangsa Indonesia ketika dijajah, bangsa Indonesia berusaha untuk melepaskan diri. Kita juga berusaha untuk melepaskan diri, ya. Kita berusaha bagaimana agar kita bisa keluar dari belenggu dosa. Tapi bisa nggak ya kita melepaskan diri? Tadi tangan kita terikat, coba kita lihat lagi tangannya. Ketika kita mau melepaskan diri, kira-kira bisa nggak? Itu lepas sendiri, kita kosok begini, ya. Itu besinya sangat keras. Kalau kita mau, mungkin ada yang berusaha mau digigit gitu ya besinya, tapi nggak bisa. Gigi kita nggak kuat begitu. Nah, ini adalah perumpamaan seperti ketika kita di dalam dosa tadi, diikat, dibelenggu oleh dosa, kita tidak bisa membuka rantai itu kemudian keluar sendiri, tetapi harus ada yang bisa membukakan, harus ada yang bisa melepaskan. Nah, siapa dia? Ya, bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu dosa? Itu karena kita dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengeluarkan diri sendiri dari dosa, atau kita tidak bisa lepas sendiri dari dosa, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Ya, di dalam Roma 6 ayat 18, bagi yang sudah bisa membaca Alkitab mungkin bisa dicari nanti ya, kelas 2, kelas 1. Di situ dikatakan bahwa kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ya. Jadi dengan anugerah Tuhan melalui karya Kristus di kayu salib, kita akhirnya dimerdekakan, ya. Kita dibebaskan, ya, dari dosa.
Nah, kalau kita sudah dimerdekakan, apa yang harus kita lakukan? Senang tidak kalau dimerdekakan dari dosa? Tentunya senang ya. Gak ada orang dikasih bebas kemudian aduh susah gitu ya. Tapi senang kita akhirnya bisa terlepas dari hukuman yang harusnya kita terima karena kita banyak dosa. Tetapi Tuhan memberikan anugerah untuk membebaskan kita dari dosa. Nah, artinya itu kita perlu bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Yaitu kita dengan memuliakan Tuhan. Nah, Ibu, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Saya kan masih kecil, belum bisa bekerja, saya belum bisa melakukan yang untuk orang lain dengan baik, gitu ya. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Ya, untuk anak-anak, setiap kita, baik yang masih kecil, baik ibu guru, baik bapak guru, baik papa, mama, siapa saja itu bisa hidup memuliakan Tuhan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ya, kalau masih kecil-kecil, bagaimana memuliakan Tuhan? Dengan menuruti perintah papa mama, membuat papa mama senang. Dengan menuruti perintah ibu bapak guru, mereka juga akan senang. Dengan berdoa, mengucap syukur, sampaikan kepada Tuhan. Dan bagi kalian yang masih anak-anak, dengan belajar rajin, itu adalah juga cara memuliakan Tuhan. Kita bersyukur karena sudah diberi kebebasan, diberi anugerah lepas dari dosa, maka kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita melalui hal-hal yang kecil-kecil juga di rumah, bantu papa mama, atau kalau misalnya dipanggil papa mama, ya langsung enggak papa bentar aku lagi main. Nah, itu memuliakan Tuhan ya? Belum ya. Jadi kalau mau memuliakan Tuhan itu mengikuti juga apa yang papa mama juga sampaikan. Kemudian juga kita perlu mengasihi orang lain. Kalau di rumah punya adik, ya, kita bisa mengasihi adik dengan cara apa? Membantu kalau adik ada sedang main kesulitan, dibantu. Jangan malah direcokin, jangan malah diganggu-ganggu. Ya. Dan banyak lagi cara untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ingat, hari ini kita mengingat akan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yaitu kita bebas dari dosa. Ya, seperti bangsa Indonesia juga bebas dari penjajah, kita bebas dari kungkungan atau belenggu atau ikatan dosa, sehingga kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Kita bersukacita dan kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur ya atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiji. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi juga menunjukkan bahwa anak-anak juga sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang menjadi laskar Kristus. Nah, sekarang untuk meresponi firman Tuhan, Ibu Sihol mau minta anak-anak kembali berdiri. Kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah laskar-laskar Kristus. Kita mau bernyanyi Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
chapel kita, Ibu Wiji akan menutup dalam doa. Oke, anak-anak, untuk menutup kegiatan chapel pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tidak usah diikuti, tidak apa-apa, ibu saja yang berdoa, ya. Kalian ikuti dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami hidup yang bebas dari dosa, lepas dari dosa. Oleh karena itu kami mau bersyukur Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Tolong kami Tuhan, karena seringkali walaupun Engkau sudah memberikan anugerah itu, kami masih mau mengikuti keinginan kami sendiri. Kadang-kadang kami tidak memuliakan Tuhan, kadang-kadang kami tidak mau dengar-dengaran apa yang papa mama katakan. Kadang-kadang kami juga suka mengganggu adik atau kakak atau teman ketika kami di sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak, pagi ini kami mohon pertolongan Tuhan agar kami selalu dengar-dengaran dan ingat bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang bahagia. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk bangsa Indonesia yang Tuhan sudah berikan kemerdekaan dan Tuhan sudah jagai bangsa Indonesia sampai saat ini, dan bangsa ini terus berusaha untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi. Kiranya Tuhan tolong bangsa ini sehingga kami semua sebagai masyarakat Indonesia hidup tenang, hidup tentram dan damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap guru-guru kami, setiap orang tua kami yang sudah mendidik kami, dan pagi ini kami boleh merayakan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, dan kami boleh bersyukur kepadamu melalui puji-pujian yang sudah kami sampaikan. Bapak, kami mau melanjutkan acara yang lain, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menolong kami sehingga kami mempunyai sukacita yang luar biasa sepanjang hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kami bisa melihat lewat layar yang kami pakai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mau bernyanyi lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Kita akan nyanyi lagu Padamu Negeri dan Hari Merdeka.